yang sama-sama kita hormati Presiden Republik Indonesia tahun 4000 Masehi. Ini membatalkan prasangka yang mengatakan akan terjadi kiamat tahun 1500. Tanggal 24 Desember tahun 1000, oh bukan 1000, rusak saya hitungan tahun nih gara-gara presiden nih. Abdul Somad, bagaimana keadaan keluargamu di Indonesia? Saya katakan dalam keadaan sehat walafiat. Loh, tapi katanya tsunami. Saya bilang saya di Riau. Jadi bukan kena tsunami, tidak. Dari Banda Aceh tempat tsunami berapa jauh? 24 jam. Akhirnya mereka bertanya, bukan kau rupanya. Tadi saya diberi kesempatan 30 menit, lebih lama sedikit dari presiden. Berarti siapa yang lebih hebat, presiden apa saya? Ini nampaknya 20 menit selesai. Melihat jam sudah jam 11. Apalagi tadi begitu dinyanyikan lagu Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana. Ini nampaknya tak jadi pengajian. Betul kata Habib Novel Al-Idrus, memang banyak yang tak percaya saya Ustaz. Padahal sudah pakai sarung, pakai baju koko, pakai sorban, pakai peci, tak juga dia percaya saya Ustaz. Gimana saya mau meyakinkan dia? Apa mungkin saya harus berkata, akulah Ustaz? Bukan solo tigo dan bukan solo wesi, tapi benar-benar solo. Yang mengirimkan video itu sahabat, yang berbicara itu adalah Al-Habib Novel Al-Idrus yang gambarnya kita lihat. Itu telunjuk beliau menunjuk satu, artinya percayalah kepada Ustadz yang satu di sebelah saya ini. Maka sejak hari itu percayalah orang bahwa saya ini Ustadz. Yang selama ini ragu-ragu, langsung ini yang mengatakan saya Ustaz bukan sembarangan. Al-Habib. Mengapa disebut Al-Habib? Diambil dari kata hub, cinta, karena kita mencintainya. Betul? Mengapa kita mencintainya? Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena agamanya, karena taatnya. Yang mengatakan saya Ustaz itu tak tanggung-tanggung, langsung Arab Quraisy. Itu yang bersorban di sebelah itu Arab Quraisy. Kalau yang pakai peci di sebelahnya Arab-Arab cemas. Ke Bali tak masuk, ke Hong Kong diusir balik. Ustaz Somad, Ustaz dicari Habib Novel. Ustaz Somad, Ustaz mau diundang Habib Novel. Beban dalam pikiran saya, sampai tak selera saya makan. Tapi tadi Ustadz Fadil Rahmi tidak memberitahu saya bahwa Ustadz Habib Novel yang akan memberitahu saya. Tadi di airport betapa terkejutnya saya begitu saya lihat, Masya Allah, Habib Novel. Maka hilanglah beban pikiran saya selama ini. Insya Allah selesai ini agak gemuk saya sedikit selera. Dengan beliau, Ustadz bisa tak ceramah tanggal 4? Saya lihat kalender dulu Bu, saya bisanya tanggal 6. Oh tak bisa Pak Ustadz, mesti 4. Gimana kalau kita mundur sehari, tambah sehari? Tidak 4, tidak 6, tapi 5. 5 pun tak bisa, harus 4. Kenapa 4? Karena tanggal 4 itulah saya terakhir jadi wali kota. Tapi hari ini segala beban itu semuanya hilang dan sirna. Beban dengan ibu wali kota hilang,
beban dengan Habib Novel hilang, dan beban yang paling besar adalah beban diusir dari Hong Kong. Hilang, diambil air, disiram ke kepalanya. Bik Daud diikat, pus sejuk, diambil air, habis itu saya ditanya, Ustadz Somad gimana? Sudah, alhamdulillah. Saya bilang sudah. Saya khawatir kalau saya bilang gimana, gundah gulananya sudah hilang. Belum, tidak lagi sini, disiram kan. Hanya saja satu yang belum, pakai celana seragam Aceh, pakai baju Aceh, pakai shawl Aceh, pakai topi Aceh. Satu yang saya tak dikasih, rencong Aceh. Nah, ini hati masih panas ini, dikasih nanti kemana-mana perginya. Jadi untuk sementara ini tak usah kasih dia rencong, kasih mikrofon aja. Gimana? Bagaimana menolak su'ul khatimah? Banyak-banyak bersodako, bukan bersomat. Alhamdulillah ada orang Aceh yang sekarang tinggal di Malaysia, pakai jubah, pakai sorban, tapi menekuni bidang pesawat. Pesawat dia baru. Kadang kita nih gaya metal, mesin jahit pun tak tahu. Luar biasa penghafal Quran, pilot-pilotnya penghafal Quran. Maka selamatlah yang naik pesawat itu menengok rok koyak sampai ke atas. Sekarang kita naik pesawat, lagunya tak lagu-lagu apa, lagu barat, What Can I Do For You. Yang mendengar tak paham tapi semua mengangguk. Mantap, mainkan. Bukan dia paham. Anak-anak penghafal Quran disekolahkan di bidang pesawat, akan menjadi pilot pesawat, akan menjadi pembuat pesawat, akan menjadi mengatur manajemen pesawat. Ketika kita masuk ke dalam pesawat, langsung ladies and gentlemen, kepala beku ditempel semen. Kita sudah duduk tenang santai semua, langsung keluar murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim. Masya Allah, kata kawan, disangka Masya Allah mendengar ayat tadi, rupanya pramugari keluar bawa roti. Di bawahnya lah putih berasap, di bawahnya putih berasap. Mau katanya, iya dikunyah, rupanya sapu tangan. Bawasannya roti. Dijajah Israel, kalau punya kekuatan kedaulatan yang luar biasa. Kalau beginilah sholat subuh nanti insya Allah, maka Donald Bebek tak akan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potong video pendek, kirimkan ke Gedung Putih. Terjemahkan adik-adikku, anak-anakku yang kuliah di jurusan bahasa Inggris Syekh Kuala, kalian terjemahkan Abdul Somad said about Donald Duck. Freedom for Palestine. Lalu kemudian ditonton sama Intel Amerika, ditonton. Who is this? This is Abdul Somad. Oh, dipanggilnya agen CIA. Come here, kill him. Hidup ini kan pasangannya mati. Berani hidup berarti siap menghadapi mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati aja lah. Tapi jangan gara-gara berani hidup berani mati lalu balik dari sini bawaannya lampu merah, besok tak ada lagi yang berhenti. Brit! Kau kenapa tak berhenti? Kalau tak mati kata Allah. Tiba-tiba istri nelpon, Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Di mana sekarang? Di Jakarta. Tinggal di hotel mana? Hotel Syariah. Alhamdulillah. Istri mana yang tak senang suaminya di hotel Syariah? Selamat dia. Coba contoh kedua. Di mana mas? Alexis. Ada tak seorang
seorang perempuan yang mau suaminya diambil perempuan lain? Keras jawaban dari saya. Tidak ada. Dan hukumannya sudah jelas, 70 tahun penjara. Sudah dibacakan langsung oleh Presiden Republik Indonesia 4000 Masehi. Makanya kita disuruh banyak makan ayam. Apa hubungannya sama ayam? Karena ketika diletakkan ayam betina 1 ekor, diletakkan ayam jantan 2 ekor, berkelahi ayam jantan sampai tetes darah terakhir untuk merebus ayam betina. Itulah maka Upin Ipin makan ayam goreng. Tapi ketika ada seekor babi betina, dimasukkan 2 ekor babi jantan, mereka tak berkelahi. Kau aja pakai dulu gitu. Ada cemburunya sedikit. Dan jangan lupa, saya baru dikirim gambar, ternyata babi jantan melakukan hubungan kelamin dengan sesama babi jantan. Jadi ternyata yang LGBT itu babi. Bukan saya yang bilang ya. Saya hanya menggiring saja ke arah sana. Janji jangan marah. Janji. Janji. Karena sudah 3 kali janji, saya yakin tak marah. Mereka tidak layak disebut LGBT. Lalu cocoknya namanya apa? Penggemar lubang tai. Maka ketika disebut itu memberikan menjijikkan, kotor, najis, penyakit. Ini orang sakit harus disembuhkan. Betul? Bisa disembuhkan dengan ruqyah. Saya kaget, ruqyah itu kan ayat kursi. Iya, dibacakan pada dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Keluar jin bencong. Ada juga jin itu yang ini mengamuk, yang ini mengamuk, yang ini mau mengamuk juga lagi nih. Terserahlah, mau caci maki saya di internet, orang saya nggak baca kok. Rupanya mendengar ceramah saya tadi, ada satu orang tersentuh, datang dia ke Masjid Agung Masjid Raya An-Nur Pekanbaru Riau. Ustadz Somad, aku bukan main tersentuh mendengar ceramah kau itu, maka aku merasa hartaku ini tak ada yang akan kubawa mati, maka ini kuwakafkan tanahku 1 hektar untuk buat sekolah, silakan ambil fisabilillah. Allahu Akbar. Allah. Saya pun senang menerimanya. Insya Allah kita akan buat. Saya tanya, lokasinya di mana Pak? Di Langsa. Saya tinggal di Pekanbaru. Dia wakaf tanah di Langsa. Jadi anggota DPRD amal solehnya bukan baca Yasin. Anak TK pun bisa baca Yasin. Amal solehnya adalah menggulkan program-program keislaman. Betul? Kita mempan lagi dengan alhamdulillah baca Yasin sambil streaming pula tuh. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu bukan amal pejabat, amal yang bisa menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama dapat naungan siapa? Al-Habib Novel Al-Idrus. Allahu Akbar. Mana hadisnya? Mana hadisnya? Al-Imamul Adil, presiden yang adil. Ibu cukup memakai telunjuk ibu untuk apa? Menyelamatkan anak-anak gadis. Jilbabmu mana? Baju panjangmu mana? Kau pulang sama siapa? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Jangan takut sama anak. Bapak pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang kukang. Yang membesarkan anak itu ibu. Maka kalau sudah ibu diam aja nonton TV, kiamat sudah terjadi. Lebih parah daripada tsunami. Ma, pergi sama pacar dulu ya. Pergilah kata tsunami.
Asik lah nonton sinetron. Gigi 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 gigi. Anak-anak lajang, anak-anak muda. Padahal ini malam libur ini. Anak-anak muda yang datang tadi dari mengkerumuni dari mobil. Anak muda. Kalau orang tua mana bisa dia ngejar mobil batu lah. Anak muda yang mengejar itu, masya Allah. Namanya kantong tempat janin dalam perut perempuan. Itu hanya ada dalam perut perempuan. Masalah wajah bisa operasi. Ada namanya lady boy. Lady boy, muka lady, betis boy. Muka dipermak, cantik. Ada musawaqah lady boy internasional di Bangkok. Tapi ada satu yang tak bisa diciptakan oleh pakar medis sampai hari ini. Apa dia? Menciptakan rahim. Makanya kalau ada perempuan diponis oleh dokter, oh ini rahimnya harus dibuang, harus steril, karena kalau tetap nanti ibu melahirkan resikonya akan mati. Maka si perempuan pun melelehkan air mata menangis. Aku nggak bisa hamil lagi. Suaminya senyum. Tiba-tiba dibawa ke rumah sakit satu lagi karena tak yakin, tak percaya, diperiksa oleh dokter yang lebih serius, spesialis. Ternyata rahimnya tidak bermasalah, cuman alatnya kemarin salah pasang. Sekarang si ibu tersenyum, suaminya pula gagal lah sudah, katanya. Tapi alhamdulillah pasal-pasal itu sudah diatur oleh Pak Presiden. Insya Allah, itulah indahnya kalau mendapatkan presiden yang soleh. Semua diaturnya, bahagia semua malam ini. Insya Allah. Cuman menunggu 4.000 Masehi ini. Tapi tak apa-apa, anak-anak cucu kita insya Allah merasakannya. Amin. Di dalam rahim itulah tempat yang paling adem, tempat paling nyaman. Belum ada bayi-bayi di Afrika Utara keluar karena kepanasan. Walaupun cuaca di Afrika itu dua, panas dan panas sekali. Dan belum ada pula bayi-bayi di Kutub Selatan tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu. Kenapa? Karena tempat yang paling nyaman di dalam. Dan ibu bapak bisa bayangkan, seandainya tak ada rahim, maka anak itu bercampur sama sambal belacan. Maka sekarang jangan kasih dia duit banyak beli gadget. Bapak cuma kasih duit, nih duit. Tapi duit banyak, beli gadget, beli itu, beli motor. Dibelilah motor sampai 60 juta. Kenapa digergaji? Oh, tiap dihidupkannya. Imam-imam masjid kehilangan air. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kata jamaah, mampus lah udah. Oh, gini dipakai ngebut ke sana. Mati. Yang satu memang selamat, bawa anak gadis sana, pergi sana, ngebut sana, ngebut sini, masuk angin. Akhirnya dinikahkan juga oleh Pak Kuat. Pak Kuat, tolonglah nikahkan anak kami ini, sudah Pak Kuat ada yang mau bicarakan 4 mata. Kata Pak Kuat, jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa? Menikahkan anak dalam keadaan marah, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan hampa. Tangan tak lagi lembut, senyum tak lagi ada. Kunikahkan engkau dengan anakku. Tunai. Aku tengok ujung baru sini lagi ya. Apa tanda pengajian malam ini berhasil? Kalau sholat subuhnya nanti sebanyak ini juga. Jangan acara maulid, ya anana, ya anana, ya anana, ya anana. Bangun subuh jam 8. Maulid semangat.
Bangun jam 8. Ya hana. Tengok mata dulu. Tutup pintu, tutup jendela, matikan lampu. Usolli fardhus subhi. Antaini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Datang maknya ngintip dari balik jendela. Alhamdulillah, anakku sejak rajin ikut pengajian solawatan ini, Masya Allah, sampai-sampai sholat duhanya pun kunut. Allahumma adina fi man hadain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallain. Ustadz Somad, ya boleh nanya Ustadz, boleh. Kira-kira sholat duha yang pakai kunut mazhab apa ya? Selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab, maka masih ahlus sunnah wal jamaah. Jangan saling menyalahkan. Tapi tidak ada 4 mazhab ini mengatakan sholat duha pakai kunut. Teknisnya yang NU perti lafaz niat di mulut. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan Muhammadiyah enggak pakai usolli. Allah. Tidak usah kelahi. Masalah pakai usolli sah, masalah tak pakai usolli sah. Kalau antara usolli tak usolli berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Nah, masalah ibtidah, Muhammadiyah mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Datang pula orang NU mau menunjukkan NU-nya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Preman di tengah belum hafal ibtidah. Baca Allahu akbar kabira sah, yang baca Allahumma ba'id sah, yang tak pakai ibtidah sama sekali terlalu. Masa tak hafal ibtidah? Sepakat keempat mazhab bahwa Fatihah rukun solat, kalau tak dibaca batal solat. Dan tidak ada mazhab yang berkata langsung Allahu Akbar, Qul huwallahu ahad. Jadi Maroko itu mazhabnya Maliki. Maroko Maliki. Kalau tak percaya sama saya, tanya sama sahabat-sahabat saya yang dari Aceh. Ada namanya Ustadz Furqon Amri, kawan saya. Ada namanya Ustadz Mukni Affan, kawan saya. Ada namanya Ustadz Fakhrul Rozi, kawan saya. Ada namanya Ustadz Nur Khalidin, kawan saya. Tanya sama 4 ustadz nih, mana tahu ada yang ragu karena wajah saya tak jelas. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.